berbaring, nanti lebih jelas saya materi dulu. Pasien dalam posisi berbaring, kemudian berdoa, sugesti tetap tenang, posisi kepala menghadap ke atas, dan berikan terapi pijatan sehingga rileks. Jangan sampai memasukkan ramuan pasien belum siap. Nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah. Untuk ramuan itu siapkan air panas. Panas ya. Jadi 1 sendok teh itu cukup buat 1 orang. Tadi semakin pekat ramuan itu semakin nendang. Itu 1 sendok teh cukup untuk 1 orang, bahkan lebih mungkin, tergantung air yang kita kasih seduh ramuan nanti. Ini ada 2 pasien yang akan vulva, saya kasih lebih sedikit sendok teh, lebih muncul sedikit. Nah, akumulasinya untuk 1 orang itu 2 hidung 6 mil. 2 hidung 6 mil. Masing-masing 3 mil. Kemudian nanti setelah tengkurap, biasanya saya kasih tambah untuk diminum 1 suntikan 3 mil. Maka di awal tadi saya telah katakan kita pakai kombinasi antara gurah hidung dan gurah mulut. Ada yang kita masukkan ke hidung masing-masing 3 mil dan ada yang kita minumkan yaitu 3 mil setelah tengkurap. Jadi 1 orang butuh 9 mil cairan bening. Bisa dikasih lebih dari itu untuk ampasnya. Pasien berbaring. Setelah pasien berbaring nanti disuruh rileks, mengatur nafas, ambil dari hidung, keluar lewat mulut, sampai benar-benar rileks dan siap dilakukan proses penggurahan. Kalau belum rileks, jangan dulu. Nanti malah mempersulit pasien. Seperti itu. Ramuan panas sehingga kita sambil nunggu dingin, saya lanjutkan materinya di slide nomor 19. Sambil nunggu ramuan dingin, kita lanjutkan dulu di slide nomor 19. Perintahkan pasien mengatur nafas perlahan sampai rileks. Setelah pasien rileks, tenang, perintahkan untuk menahan nafas yang lama. Setelah rileks, ambil nafas panjang, tahan, rileks, ramuan masuk. Alirkan, jangan semprotkan. Kalau disemprotkan akan menyiksa pasien. Dialirkan. Kemiringan hidung jangan terlalu tegak, karena itu akan mempercepat aliran sehingga nanti ditegak, tidak turun ke tenggorokan, malah turun ke kepala. Itu yang menjadikan pening saat terjadi proses gurah. Kemiringan hidung seperti di slide yang nomor 18. Coba Mas, slide nomor 18 itu kemiringan hidung yang biasa saya praktekkan gurah. Dan ini peserta dari asalnya Bandung, dia dagang di Mojokerto. Yang videonya saya up tadi di grup apa itu. Ini orangnya. Yang keluar banyak dari mulut dan hidung, ini orangnya. Itu kemiringan hidung, sehingga kita alirkan itu cairan turunnya tenggorokan, tidak ke kepala. Aman itu, turun sendiri ke tenggorokan.
sehingga pasien menelan tenggorokan. Oke, kita lanjut. Slide nomor 19, poin nomor 10. Setelah kita lakukan dari hidung, perintahkan pasien menelan ramuan tersebut sampai habis. Jadi di persimpangan hidung dan tenggorokan ada saluran namanya faring atau tekak. Itu ramuan nyampe situ disuruh menelan sampai habis. Setelah tertelan sampai habis, poin ke-11, pasien disuruh tengkurap. Atau kita lihat dari air mata pasien. Kalau sudah nampak air mata di pasien, lekas-lekas pasien disuruh tengkurap. Itu. Nah, ketika itu terkadang terjadi pening di kepala. Maka kita kasih pijatan ringan di area tengkuk, leher, sambil memberikan sugesti kepada pasien agar tetap tenang. Itu adalah proses. Sesekali perintahkan pasien untuk memancing reaksi. Memancing reaksi itu dengan muntah ringan atau batuk ringan. Muntah beneran pun tidak apa-apa, tapi tetap dikontrol. Kalau batuk muntahnya tidak dikontrol dan lepas keras gitu, dikhawatirkan terjadi luka di tenggorokan. Terjadi iritasi di tenggorokan. Itu ditandai dengan keluarnya lendir bercampur sedikit darah. Apakah bahaya? Tidak. Nanti setelah proses gurah selesai, mengering berhenti dengan sendirinya. Dan itu sudah sering saya alami. Karena pasien batuknya tidak terkontrol, muntahnya tidak terkontrol, ada iritasi di tenggorokan, lendir yang keluar bercampur dengan sedikit darah. Tapi nanti seiring lendir keluar terus, darahnya berhenti. Cuma kalau bisa tidak sampai seperti itu sehingga tidak sampai membuat pasien khawatir. Maka kita perintahkan batuk boleh, muntah boleh, tapi dikendalikan. Lah batuk muntah disengaja pun silahkan untuk memancing reaksi dari ramuan yang telah kita masukkan. Seperti itu. Lanjut slide 20. Nah, ini mulai kita masukkan ramuan gula dari hidung. Sebelum masukkan, pastikan pasien rileks. Ambil nafas dari hidung, tahan, lepas. Diulangi sampai benar-benar rileks. Dan jika sudah siap, ambil nafas lebih panjang, tahan, masukkan ramuan, suruh nelan sampai habis. Ketika mata telah tertampak air mata, suruh lekas-lekas tengkurap. Tuh. Lanjut. Pasien tengkurap menghadap ember, yaitu tempat limbah tadi. Nah, itu praktek kita adakan bakti sosial atau gurah massal di Blitar bulan Juni tahun 2022 kemarin bersama Bu Sukma dan Bu Ririn. Alhamdulillah sukses. Sekitar ada 20 pasien gurah. Dan sebagian juga bekam. Tahun 2022 itu. Pasien tengkurap. Biasanya tengkurap itu lama. Rata-rata 1,5 jam sampai tuntas proses gurah. Paling cepat 1 jam. Lanjut. Ada larangan-larangan saat gurah. Membersihkan lendir yang keluar dari hidung. Itu dilarang karena dapat memperlambat terselesaikannya proses gurah. Karena lendir yang keluar itu bersambung, kalau kita putus, mengeluarkannya lagi itu lebih sulit.
mungkin dia akan tersangkut oleh rambut hidung. Maka biarkan menggantung, karena dengan tarikan gravitasi itu akan menarik lendir yang di dalam. Terus sambung. Ketika diputus, diusap, dibersihkan, untuk mengeluarkan yang di dalam untuk gantung, itu lebih lama lagi. Maka membersihkan lendir ketika gurah itu dapat memperlambat proses selesainya gurah. Selanjutnya larangannya menghembuskan hidung, karena biasanya hidung itu buntu total. Ada pasien nggak sabar malah ditiupkan hidungnya, itu bahaya pada jaringan mata dan kepala. Karena ketika buntu nggak bisa dipaksa, itu akan naik uapnya ke kepala, itu biasanya bisa menyebabkan pening. Terkadang itu terjadi. Jadi dari awal itu pasien tidak merasakan pening. Tapi ketika dia nggak sabar hidungnya buntu, dia tiup, uapnya naik ke kepala, kepala pening. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik biarkan buntu dan terus tengkurap mengalir sendiri, bernafasnya melalui mulut, memegang mata, mulut, hidung dengan tangan juga itu dilarang. Karena khawatir terkontaminasi dengan bakteri yang ada di lendir tadi. Tidak menyedot atau memaksa lendir keluar. Karena hidung buntu, kita sedot ke dalam lagi, jangan. Kita paksa keluar dengan tiup hidung, juga jangan. Sebaiknya tengkurap saja tenang, keluar sendiri, gantung biar keluar sendiri. Bernafasnya lewat mulut saja. Seperti itu. Baik, selanjutnya reaksi gurah. Pasien-pasien dengan keluhan yang beda itu mengalami reaksi gurah yang beda juga. Pasien dengan keluhan mah asam lambung biasanya ketika gurah mual dan muntah. Ketika mual dan muntah biasanya dia ada asam lambung, ada mah. Pasien yang keluhannya sinus ketika gurah biasanya mengalami pusing. Pasien yang kecanduan narkoba biasanya saat gurah terasa mual, bahkan muntah. Karena itu juga baik untuk membersihkan dari perut itu sendiri. Pasien dengan asma biasanya ketika gurah dia agak terasa sesak atau berat bernafas, dan itu bisa diatasi dengan minum air hangat setelah proses gurah atau air jahe. Untuk pasien yang kecanduan rokok biasanya ketika digurah terasa gatal-gatal di tenggorokan atau terasa haus kering di tenggorokan. Seperti itu. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Slide 24. Slide ke-24 ada penyelesaian gurah. Setelah lendir kotoran yang keras dan kental keluar semua, maka akan diakhiri dengan keluarnya lendir bening. Jadi lendir yang keluar itu dari tahap awal, tahap akhir itu beda. Biasanya yang saya alami, tahap awal itu keruh. Bisa hijau, bisa kuning. Tahap awal keruh. Nanti di tahap akhir lebih bening. Lebih bening. Itu berarti proses gurah hendak selesai. Bersihkan lendir dengan yang keluar dengan tisu. Perintahkan pasien untuk mencuci tangan dan muka. Pasien disuruh duduk dan berikan air putih hangat. Karena selama gurah itu butuh stamina dan mungkin haus. Dan mengeluarkan cairan yang banyak. Mungkin dia haus. Memberitahukan kepada pasien bahwa perawatan bisa melakukan gurah ulang untuk perawatan 6 bulan sekali cukup untuk perawatan. Tapi di antara pasien ada yang 4 bulan sudah nggak kuat karena mungkin kerjanya di tempat yang banyak polusi. Seperti saya punya pasien 3 bulan itu sudah kembali gurah lagi. Karena kebetulan dia kerja di gudang pabrik tepung. Sehingga polusinya itu hebat. 3 berat nafasnya, gurah lagi.
Untuk normal perawatan 6 bulan cukup sekali. Minimal selama 1 minggu ke depan setelah gurah, pasien disuruh mengurangi konsumsi pedas, panas, es, berminyak. Seperti itu. Seminggu setelah gurah, diminta untuk mengurangi konsumsi panas, pedas, es, gorengan atau berminyak, agar supaya tidak terjadi radang di tenggorokan. Karena saluran halus di daerah itu sudah dibersihkan supaya pulih dulu. Sehingga makanan yang pedas, panas, dingin, dan gorengan diminta dikurangi selama seminggu setelah gurah. Minum air hangat, teh hangat, jahe hangat sehari semalam di hari setelah gurah. Itu mempercepat pemulihan kondisi pasien itu sendiri. Dianjurkan di rumah untuk meminum air hangat, teh hangat, atau jahe hangat selama sehari semalam setelah gurah. Sehingga mempercepat pemulihan diri pasien. Khusus untuk gurah suara, tidak boleh minum es, gorengan, atau makan pedas 7 hari ke depan. Karena ada vokalis-vokalis grup sholawat itu ya gurah. Niat mereka itu untuk suara, bukan untuk kesehatan ispa-nya. Nah, kalau ijazah dari guru saya itu, gurah untuk suara dan untuk kesehatan itu sama. Karena niatnya berbeda, hasilnya pun berbeda. Kalau niat untuk kesehatan, dapat sehatnya. Kalau niat untuk suara, dapat suaranya. Seperti itu. Teknik dan metodenya sama. Ramuannya juga sama. Hanya saja kalau untuk pasien suara, penterapis supaya berwasilah membaca Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, Nabi Daud, dan guru-guru, orang tua, dan nama pasien itu. Kemudian kita berdoa semoga dikabulkan hajat pasien itu. Hanya itu bedanya. Ada ijazah, kirim Fatihah kepada Nabi Muhammad, Nabi Daud, para guru, orang tua, dan nama pasien yang ingin gurah untuk suaranya. Kemudian kita berdoa mendoakan supaya hasil apa yang pasien hajatkan. Itu khusus untuk gurah suara. Kalau untuk gurah kesehatan sesuai yang saya sampaikan tadi. Nah, poin 9, kalau mau keluarkan sisa ingus atau lendir, niup hidungnya bergantian, kiri kanan atau kanan kiri bergantian. Ketika kita mau niup hidung kanan, kita tutup hidung kiri. Ketika kita mau niup hidung kiri, kita tutup hidung kanan, dan seterusnya. Usahakan jangan terlalu keras nyendatnya, perlahan-lahan. Lanjut, waktu dan tempat gurah, tempat yang tenang, nyaman, sejuk, segar, jauh dari kebisingan. Karena orang gurah itu butuh stamina, maka supaya nyaman, jauhkan dari kebisingan, gangguan-gangguan. Waktu yang baik untuk gurah itu pagi hari dan malam hari. Pagi hari dan malam hari. Pasien yang tidak dianjurkan gurah, tidak dianjurkan. Bukan berarti tidak boleh. Boleh dan tidaknya penterapis harus jeli membaca kondisi baik fisik maupun psikisnya pasien. Tapi ini tidak dianjurkan, yaitu pasien dengan hipertensi parah, tensinya terlalu tinggi, jantung kronis, pasien yang fisiknya lemah,
karena nanti 1,5 jam akan tengkurap dengan posisi hidung buntu, tentu butuh fisik yang prima. Ketika ada pasien lemah fisiknya, ditunda dahulu. Kanker pita suara, jangan digurah, malah cepat rusak nanti. Radang tenggorokan, jangan digurah dulu. Saya pernah ketika saya gurah massal di Mojokerto, itu ada salah satu pasien sedang radang tenggorokan. Apa reaksi? Saya kaget. Ketika saya masukkan, dia langsung terbangun. Panas, perih di tenggorokan. Dia lari ke kamar mandi muntah-muntah. Kembali cerita, saya tadi radang, Pak. Wah, kalau tahu radang nggak saya gurah kamu. Nah, saya kira proses yang saya lakukan tadi tidak berhasil. Ternyata setelah dia normalkan kondisi gorokannya, dia ikut tengkurap. Keluar banyak juga. Padahal masuknya tidak sebanyak teman-temannya. Itu pun efektif mengeluarkan lendir yang ada di area ispa dan tenggorokan. Pasien asma kronis. Asma kronis, kita juga butuh keterangan dari pasien dan keluarganya. Siklus kambuhnya penyakit asma itu bagaimana? Durasi kambuhnya bagaimana? Saya pernah dipaksa menggurah pasien umur sekitar 60-an. Saya dipaksa anaknya karena bapaknya itu punya rasa asma, sesak. Saya tanya, siklus kambuhnya bagaimana? Sering atau jarang? Sering sekali. Waktu-waktu atau tiap waktu? Tiap waktu. Akhirnya saya mundur, tidak saya gurah. Saya takut nanti ketika saya gurah, asmanya kambuh. Hidung buntu, asma kambuh, sesak. Bagaimana? Tapi saya juga punya pasien yang asma. Saya gali informasi, siklus kambuhnya, durasi kambuhnya. Ternyata kambuhnya lebih sering itu pada cuaca dingin malam hari. Kalau siang itu tidak. Maka saya gurah di waktu siang. Dan alhamdulillah berhasil. Itu masalah pasien dengan asma. Kita perlu gali info, siklus kambuh asmanya, durasi kambuh asmanya, sehingga kita dapat putuskan kita lanjut gurah, kita lanjut waktunya kita tentukan. Saya kambuhnya ketika malam atau pagi, maka kita gurahnya siang, sehingga ketika gurah tidak khawatir asmanya kambuh. Anak di bawah usia 12 tahun. Yap. Anak bawah usia 12 tahun. Saya tidak pernah gurah anak di usia 12 tahun. Kalau 12 tahun, nah termasuk pasien yang sekarang di rumah ini 2 tahun lalu saya gurah ketika dia usia 12 tahun. Sekarang gurah lagi. Karena apa? Umumnya anak di bawah itu tahan menahan sakitnya gurah. Gurah satu dibakar atau dikubur. Gurah bisa ditunda pelaksana pada pasien berikut. Pasien sedang pilek berat, hidungnya buntu, ditunda dulu biar berlobang untuk masukkan ramuan.
bisa masuk. Flu berat, sesak nafas, ditunda dulu. Perutnya sakit, tunda dulu. Diare mah, tunda dulu. Pasien selesai makan belum 2 jam atau 1 jam, ditunda dulu. Itu tentang hurrah yang akan kita praktekkan kepada pasien. Manusia itu berusaha, hanya Allah yang menentukan segalanya. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bersama diberikan Allah kemudahan untuk memahaminya dan manfaat untuk kita dan untuk orang-orang sekitar kita, lebih luas lagi untuk umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, materi sudah selesai. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita masuk kepada praktek kepada pasien. Silakan. Bagaimana? Kalau proses penetesan Pak, boleh posisi duduk atau harus terlentang? Lebih nyamannya untuk pasien itu dengan terlentang. Dengan terlentang. Lebih Tapi nyamannya. tanda kutip boleh duduk boleh. Atau tidak? Boleh duduk. Boleh duduk. Boleh duduk. Tapi lebih nyamannya itu dengan terlentang. Adapun pengeluarannya tengkurap, itu ada pasien yang tidak betah lama-lama tengkurap. Karena perutnya gendut, karena gemuk, sehingga nafasnya ngos-ngosan. Sehingga ada pasien yang saya suruh pengeluarannya dengan duduk. Dan menurut pengalaman seperti itu, ternyata lebih efektif pengeluaran dengan tengkurap juga. Jadi penetesannya itu lebih efektif, lebih nyaman ke pasien dengan terlentang, pengeluarannya lebih efektif dengan tengkurap. Tapi toh kalau tidak bisa seperti itu, dengan duduk silakan. Seperti itu. Tapi saya tidak pernah meneteskan ramuan posisi pasien duduk. Belum pernah. Mungkin ada lagi? Pengalaman di lapangan Pak, mungkin pernah dapat kendala-kendala yang bagaimana? Yang biasa terjadi atau pernah terjadi? Yang kendalanya itu pasien itu satu, tidak betah tengkurap. Satu. Atau dua, tadi radang. Pernah. Dan pernah juga pasien itu nggak sabaran. Setiap ada gangguan di hidung, dia setiup. Nggak mau hidungnya buntu. Itu ada. Sehingga saya nggak mau lama-lama juga, kan nanti nggak maksimal juga. Nggak sesuai prosedur yang saya terapkan. Akhirnya saya kasih sudah saja, saya kasih minum air hangat, saya kasih penjelasan. Nanti Pak, masih keluar lagi karena sampai sidangnya belum tuntas. Nanti dilanjut di rumah, kalau mau ngingus silahkan ngingus sebelah kiri dulu atau kanan dulu terserah. Jadi ada yang keluar itu di tempat karena pasiennya itu sabar, total di tempat sudah selesai. Ada keluarnya tidak di tempat. Sehingga itu juga menjadi problem kita. Ada itu. Di pasien nggak sabaran. Maunya dang-dang. Sehingga disebul saja. Rasa lubang, akhirnya bangun. Ya sudah, kasih minum sudah selesai. Dan dipesankan, nanti masih bisa buntu lagi dan bisa keluar lagi. Tuh. Ada yang lain? Mungkin untuk efek samping, Pak? Untuk efek samping relatif tidak ada, Pak. Karena kita yang masuk itu kita keluar lagi. Masuk yaitu herbal ramuan tadi itu akan keluar lagi bersama lendir yang keluar.
Mungkin yang sering dialami pasien yang saya cerita itu 1, 2, atau 3 hari masih terasa beler, mingus. Ya tadi efek ramuan masih bekerja merangsang saraf untuk mengeluarkan lendir dan ingus yang ada. Tadi efeknya ramuan masih ada. Gitu. Bagaimana? Bisa dilanjut ke praktek? Ini sudah dingin ramuannya. Oke, monggo dilanjut. Ini penuh 3 mil. Ini penuh 3 mil. Nanti untuk ditelan kita tambah 1 suntikan untuk ditelan supaya mempercepat reaksi dari tenggorokan. Ini masih sisa banyak. Berarti 1 sendok teh tadi bisa jadi 2 pasien dengan kepekatan yang cukup pekat dan insya Allah nanti berhasil. Semoga berhasil dan pasien disembuhkan. Baik, saya mau tata-tata ini. Arif, siap? Oke.